Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Faiz Matar Nabil dengan nomor hidup mahasiswa 2200302083 dari kelas 31. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja buku kerja KWU 2 yang ke-10. Jika saya akan mulai unit usahanya posisi hingga kafe, produk atau jasa, food and beverage. Yang pertama ada elemen, kriteria kerja untuk kerja, batasan variabel. Yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Jawaban saya adalah tantangan cash flow dan penanaman modal. Dan di sumber-sumber modal personal identifikasi, sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri, sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi yang pertama ada personal funds atau dana pribadi, yang kedua ada equity capital atau penyertaan modal, yang ketiga ada debit financing atau pembiayaan berhutang, yang terakhir ada creative source atau sumber-sumber kreatif. Yang kedua ada diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, yaitu business angel. Diidentifikasi business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Dan selanjutnya ada jenis future capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu single tier approach atau two tier approach. Berdasarkan pemilikan adalah bank affiliate venture company. Selanjutnya ada Intia public offering diidentifikasi atau IPO dapat memberikan manfaat, yaitu diversifikasi likuiditas dan portofolio. Selanjutnya ada monitoring, yang terakhir ada pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, secara historis bank umum belum dipandang dengan sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang kedua ada bank tertarik pada perusahaan yang dimiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Selanjutnya ada SBA Granted Loan diidentifikasi memiliki karakteristik, yaitu program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Terakhir ada pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi, dapat mencakupi teman dan keluarga. Selanjutnya ada kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Dan ada jaringan langganan atau peer to peer. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang, individu, atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut
selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Selanjutnya, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Dan pada akhirnya sewa peralatan usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Yang selanjutnya ada SBIR atau Small Business Innovation Research, and STTR atau Small Business Technology. Memiliki karakteristik yang pertama, ada program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Dan ada transfer grant, yaitu program SBR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan terakhir ada SBR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk menandai proposal tertentu. Oke, selanjutnya akan saya bacakan buku kerja yang ke-11. Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, angka penjualan. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi yang pertama ada e-commerce dan segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan dikembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan mangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Selanjutnya ada pengembangan produk atau dijual pelanggan dengan mengubah FAB atau Features, Advance, dan Benefit dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, daya tahan bahan baku produk, keamanan produk tidak ditimbulkan, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal atau kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan
kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi season topik. Yang ketiga ada 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. 3.2, perubahan organisasi untuk pelayanan bisnis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi yaitu struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan, dan organisasi lini dan staf. 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, perkiraan kebutuhan sumber daya, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, dan biaya promosi, pelatihan staf. 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yaitu tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Yang terakhir ada 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Di sini sudah tertera link yang kemarin saya isi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.